atau memiliki sesuatu yang lebih daripada orang lain, begitu. Nah, kita pada siang hari ini mau sama-sama belajar dari satu pribadi yang menurut saya itu sesuatu yang spesial banget. Kenapa spesial banget? Kenapa baik banget? Karena dia ini adalah orang yang mau diproses sama Tuhan sampai pada akhirnya dia bisa dipercaya, begitu katanya ya. Kita mau belajar dari pribadi Yusuf, kita mau belajar dari teladan Yusuf. Siapa sih sebenarnya Yusuf ini? Yusuf adalah anak dari Yakub, anak yang ke-11 dari Yakub. Yakub punya 12 anak dan Yusuf ini anak yang ke-11. Ibunya adalah Rahel, kan begitu ya. Lalu kalau kita melihat cerita di dalam Kejadian pasal yang ke-37 sampai yang ke-40 sampai 45 dan seterusnya itu, di situ ada beberapa cerita tentang kejadian Yusuf. Karena kalau kita bicara tentang kejadian Yusuf, dia tidak bisa hanya satu penggal saja. Kita harus bisa melihat dari pasal yang ke-37 dan seterusnya, baru kita bisa melihat inti dari apa yang diperoleh Yusuf dalam kehidupannya. Tadi di depan saya bilang, kita mau menjadi seorang pemimpin yang dipakai Tuhan luar biasa, amin. Karena kalau baru pertama kali masuk di wawancara, menggebu-gebu. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam asrama, wah, menggebu-gebunya jadi hilang begitu ya. Karena lihat keadaan, lihat situasi, lihat kondisi, sepertinya tidak sesuai dengan saya. Kita mau siang hari ini mau sama-sama belajar dari teladan Yusuf. Apa yang mau kita ambil dari kehidupannya sehingga kita, ketika kita dipercaya Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, kita siap menjadi pemimpin yang bisa dipercaya. Amin. Hari ini yang kita bisa teladani dari Yusuf yang pertama yaitu adalah dia taat pada proses yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Amin. Kenapa saya bilang dia taat? Kalau kita mau melihat cerita Yusuf, pertama dia adalah anak yang betul-betul dikasihi orang tuanya, betul ya? Sehingga dia diberikan jubah yang indah. Ketika dia diberikan jubah yang indah, dia tidak bermaksud pamer kepada kakak-kakaknya, dia hanya menunjukkan. Tetapi karena kasih ayahnya itu, sehingga kakak-kakaknya iri kepada dia. Dia dibenci oleh kakak-kakaknya, dia dibenci oleh ke-10 kakaknya itu. Tapi dia tidak tahu bahwa dia dibenci, dia tidak mengerti. Setelah dengan berjalannya proses sehingga dia sampai pada titik kakak-kakaknya betul-betul membenci. Sampai akhirnya dia direncanakan akan dibunuh oleh saudaranya sendiri. Tetapi ada salah satu saudaranya yang dia bilang, jangan dibunuh, dia itu saudara kandung kita jual saja. Lalu dia dijual oleh saudaranya sendiri, dijual sama orang Mesir, dan sampai dia menjadi seorang budak. Secara logika manusia, secara pikiran kita, ketika kita diperhadapkan pada posisinya Yusuf, apa yang kita pikirkan? Apa yang kita akan ucapkan kalau kita jadi Yusuf? Tega sekali kakak-kakak saya. Saya benci sekali dengan dia karena apa yang sudah dia lakukan. Betul ya? Secara logika manusia kita akan berpikir begitu. Saya akan membenci dia. Saya tidak menyukai kakak-kakak saya karena dia sudah melakukan hal ini. Tetapi kalau kita baca dari Kejadian pasal 37 dan seterusnya, kita bisa melihat cerita itu. Dia tidak melakukan hal itu. Ketika Tuhan proses Yusuf, setiap situasi yang tidak mengenakan dalam hidupnya, dia dijual. Dia ada di rumah Potifar. Memang dia dipercaya semuanya, kan proses perjalanannya begitu. Ketika dia sudah dijual, lalu dia ada di rumah Potifar, dia dipercaya, lalu dia difitnah oleh istri Potifar. Apa yang terjadi? Dia akhirnya dipenjara. Secara manusia dia bisa protes. Dia bisa bilang, Tuhan, aku sudah setia.
Biasanya kita begitu, Tuhan aku sudah berdoa, aku sudah setia, aku tidak membantah, aku tidak melawan. Tetapi kenapa Tuhan lakukan ini? Itu logika manusia, itu akal kita, itu perasaan kita yang berjalan. Tetapi yang dialami Yusuf, dia tidak melakukan itu. Di dalam penjara pun Tuhan berkenan dan melihat dia. Karena apa yang dialaminya dia tidak pernah mengeluh. Saya berharap bahwa ketika kita diproses Tuhan di lembaga ini, mungkin ketika kita masuk ke dalam asrama tidak seperti apa yang menjadi bayangan kita. Kalau masuk ke sekolah teologi itu semuanya harus baik. Kalau masuk ke sekolah teologi itu semuanya harus sesuai dengan yang baik-baik. Tetapi ketika kita sudah masuk, kok begini sih? Ada yang sudah berpikir begitu? Sepertinya saya mau kabur saja. Sekolah hamba Tuhan kok perkataannya perkataan setan. Ada yang sudah berpikir begitu? Saya dulu tingkat 1 berpikir begitu. Saya dididik di lembaga ini, saya masuk ke STI tahun 2005. Teman-teman tahu semua, saya bilang, saya sepertinya tidak cocok masuk ke sini. Pikiran saya ketika masuk ke STI, saya akan bertemu dengan orang-orang baik, orang-orang yang akan mengerti saya, orang-orang yang akan menolong saya, orang-orang yang akan membimbing saya kepada Tuhan dengan baik. Tetapi pada kenyataannya, proses yang Tuhan beri untuk kami lewati, anak-anak pada waktu itu tidak mudah. Boro-boro kakak-kakak lihat, boro-boro kakak-kakak memperhatikan kita. Ditanya aja kagak gitu ya, ditanya aja enggak. Ini asrama teologi ya kah? Gitu. Kalau kita mau melihat proses itu tidak menyenangkan. Tetapi ketika saya tahu melewati proses itu, oh ternyata ini loh maunya Tuhan. Ternyata saya harus melewati itu supaya saya bisa melihat bahwa kalau kamu tidak diproses begitu, kamu tidak akan mandiri loh anakku, katanya gitu. Sehingga kita perlu meneladani Yusuf. Ketika dia diproses Tuhan dengan keadaan yang tidak menyenangkan, dengan situasi yang tidak menyenangkan, kita pun sama diproses Tuhan di tempat ini untuk pada akhirnya kita bisa memperoleh sesuatu yang baik dari Tuhan. Untuk kita bisa dipercaya menjadi seorang pemimpin yang dipercaya banyak hal pada nantinya, kita harus diproses seperti Yusuf diproses. Amin. Siapa yang siap diproses? Oh, tidak semuanya ya. Ternyata belum siap diproses ya. Karena kalau masuk biasanya kita langsung kasih tahu di asrama itu tidak seenak yang kita pikirkan, tetapi itu proses dari Tuhan. Amin. Yang sudah senyum-senyum kayaknya sudah tahu ya. Yang sudah senyum-senyum bahwa proses yang Tuhan beri, baik itu di kampus, baik itu di asrama, baik itu di pelayanan, itu baik untuk kita. Baik untuk apa? Untuk mendewasakan rohani kita, mendewasakan iman kita. Bagaimana kita bisa mengukur kerohanian kita di dalam Tuhan. Kalau kita tidak diberikan proses itu, kita tidak akan tahu. Oh ternyata aku ini orangnya ngambekan loh. Oh ternyata aku ini orangnya tersinggungan loh. Oh ternyata aku ini orangnya belum bisa diproses sama Tuhan. Sehingga sampai engkau bisa diproses dan pada akhirnya engkau bisa dipercaya banyak hal oleh Tuhan, baru Tuhan akan ganti proses itu. Amin. Sehingga pada siang hari ini mari kita sama-sama belajar. Apakah sampai di sini kita berhenti di proses Tuhan? Tidak. Sampai pada akhirnya kita menutup mata, kita akan terus diproses Tuhan. Tetapi tujuannya adalah untuk kita tahu bahwa rohani kita harus sesuai dengan ekspektasinya Tuhan. Kalau kita punya iman dan rohani, jangan kita hanya level di bawah, level anak-anak, level seperti kita hanya mengunyah roti saja, tetapi sesekali juga perlu mengunyah sesuatu yang keras untuk kita bisa tahu bahwa rohani kita sudah seperti apa yang Tuhan mau. Jangan kita hanya bicara tentang firman Allah, tetapi kita tidak pernah bisa melakukan. Itu yang dilakukan Yusuf. Dia tidak hanya percaya, dia tidak hanya mengandalkan Tuhan, dia tidak hanya melihat Yesus saja, tetapi ketika
siap dengan itu. Amin. Sampai kalau kita lihat ayat-ayat berikutnya, apa yang terjadi? Pada waktu terjadi kelaparan, dia bisa melewati proses demi proses dengan baik. Dia tidak pernah berbantah-bantahan dengan Tuhan. Dia tidak pernah bilang, Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa ketika aku sudah setia Tuhan lakukan ini? Tuhan kenapa aku sudah melayani Tuhan, Tuhan ambil orang tuaku? Tuhan kenapa ketika aku sudah menyerahkan diri di STI, kenapa begitu banyak masalah? Itu proses dari Tuhan, kita harus ingat. Kalau kita bisa melewati proses itu, saya percaya bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang spesial dalam kehidupan kita. Dan jangan lupakan itu. Jadi kita harus taat pada proses yang Tuhan berikan, supaya kita menjadi seorang pemimpin yang bisa dipercaya, seorang pemimpin yang bisa menerima sesuatu yang besar. Yang pertama, kita harus siap menerima proses. Yang kedua, kita harus bisa meneladani hidup Yusuf. Ketika dia diperlakukan tidak adil oleh saudara-saudaranya, dia tidak pernah mengingat kesalahan mereka. Ya, kalau firman Tuhan bilang, ampunilah orang lain 77 kali 7. Bukan masalah hitung-hitungannya 70 kali 7. Tetapi yang Tuhan mau, kita mau mengampuni orang lain. Yusuf tidak pernah dia bilang, ternyata kamu yang menjual aku. Ketika aku sudah menjadi orang hebat, aku harus balas dendam. Aku harus memperlakukan kamu tidak baik. Aku tidak mau memberikan apa-apa kepada kamu. Tetapi tidak, pada waktu itu kelaparan terjadi. Dan apa? Keluarganya, kakak-kakaknya yang tadi menjual dia itu datang ke Mesir. Datang dan ketemu sama Yusuf. Bahkan mereka tidak kenal bahwa itu Yusuf. Tidak tahu. Sebetulnya bisa Yusuf balas dendam? Bisa nggak? Bisa. Bisa dia perlakukan keluarganya tidak baik? Bisa. Ada alasannya, ada. Karena dia pernah diperlakukan tidak baik. Karena dia pernah dijual oleh keluarganya. Karena dia pernah direncanakan akan dibunuh. Bisa ada alasan, ada alibi. Bisa kita bilang, aku kan dulu dianiaya. Ada pembelaannya Yusuf kan. Sampai orang berbelas kasihan kepada dia, ada. Terkadang kita sebagai seorang pemimpin, kita sebagai orang sebagai hamba-hamba Allah di tempat ini, kita bilang, aku sudah disakiti. Orang tua aku sudah melakukan hal yang tidak baik. Temanku sudah pernah membuli aku. Banyak alasan yang kita jadikan. Tetapi siang hari ini kita mau belajar dari Yusuf. Dia tidak pernah mengingat kesalahan keluarga. Dia tidak pernah mengingat kesalahan orang lain. Bahkan ketika dia difitnah oleh Potifar, bisa saja kan? Bisa saja dia bilang bukan aku. Bisa saja. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dia mau ngikutin prosesnya Tuhan. Dia mau terima itu. Dan hebatnya lagi, dia mau mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan kepada dia. Kalau kita mau menjadi seorang pemimpin yang dipakai Tuhan luar biasa, milikilah karakter seperti karakternya Yusuf, yang dia siap diproses dan dia siap memaafkan orang lain walaupun itu menyakitkan. Amin. Kalau hari ini mungkin dari kita masih ada menyimpan sesuatu yang tidak baik. Aku belum bisa. Yang satu ini aku belum bisa. Terlalu menyakitkan dibandingkan sakitnya Yusuf. Mana jauh lebih sakit? Saya, Bu, Ibu tidak merasakan. Bapak semua tidak merasakan, hanya bisa berkomentar saja. Tetapi siang hari ini kita mau belajar. Kalau kita mau dipakai Tuhan di tempat ini adalah awal yang baik. Ini adalah permulaan kita.
untuk dibentuk di tempat ini. Kalau kita sudah keluar dari tempat ini, kita sudah berada di daerah kita masing-masing, kalian atau kita semuanya pasti akan mengingat setiap proses yang terlewat. Dan jangan pernah mengatakan menyerah untuk proses yang Tuhan. Jangan pernah mengatakan bahwa aku tidak bisa mengampuni, aku tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Coba kita sama-sama baca Kejadian 45. Kejadian 45 ayat yang ke-4 dan ke-5. Lalu kata Yesus kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka dekatlah mereka, katanya, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Sampai di sini tidak ada kalimatnya dia, kalimatnya Yusuf yang menyalahkan. Bahkan tidak ada kalimatnya Yusuf yang bilang bukan rencananya Tuhan. Ini satu kesalahan, tidak. Karena siang hari ini kita mau sama-sama belajar. Kalau kita mau menjadi seorang pemimpin yang hebat, belajar dari Yusuf. Bagaimana dia begitu rendah, bagaimana dia mau memaafkan kesalahan orang lain. Dia udah orang top, dia orang hebat nomor 2 di Mesir pada waktu itu. Dia dipercaya banyak hal untuk mengelola, karena Tuhan pakai dia. Kalau kita mau dipakai Tuhan, luar biasa. Karena Tuhan kalau mau pakai orang bukan yang biasa-biasa saja. Tuhan tidak lihat seberapa kamu pintar, Tuhan tidak lihat seberapa kamu hebat secara akademis, tetapi Tuhan mau lihat bagaimana rohani kita, bagaimana karakter kita, bagaimana integritas kita menjadi seorang hamba yang siap dibentuk dan diproses, yang siap mengampuni orang lain walaupun melakukan kesalahan, seperti yang dialami Yusuf, seperti yang dilakukan Yusuf. Dia tidak mengingat kesalahan saudaranya, bahkan ketika dalam keadaan yang tidak baik, hal positif yang dia lihat. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Maka Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh rumah tanah Mesir. Bisa kita perhatikan ayat itu. Apa yang dikatakannya? Bisa saja dia mengumpat, bisa saja dia memaki, bisa saja dia menyalahkan keluarganya, bisa saja dia menyalahkan Tuhan. Tetapi kata yang indah yang dia keluarkan, dia bilang apa? Bukan kamu tetapi Allah, katanya begitu. Tetapi Allah yang menyuruh aku mendahului kalian semua. Wow. Bisa kita mengatakan itu sekarang? Bukan Allah yang menyuruh aku ada di sini, bukan kamu yang menyuruh aku ada di sini, tetapi Allah yang menyuruh aku ada di sini untuk menjadi seorang hamba yang dipakai luar biasa. Amin. Kita mau dipakai luar biasa oleh Tuhan. Maka dari itu siang hari ini kita mau belajar. Mari ikutin proses Tuhan. Terima setiap pergumulan, persoalan, masalah dalam kehidupan kita melayani, baik itu di lembaga ini, baik itu di kampus, baik itu di asrama, baik itu di pelayanan. Memang tidak mudah menjadi seorang hamba Tuhan. 2 hari yang lalu anak saya yang paling kecil, dia bertanya kepada saya begini, Mami,
emangnya jadi gembala itu, ibu gembala itu susah, katanya begitu. Karena dia punya cita-cita menjadi ibu gembala, katanya gitu. Saya mau jadi ibu gembala. Dia tanya, emangnya jadi ibu gembala itu susah? Lalu saya balik tanya, menurut adik bagaimana, susah apa enggak? Dia bilang, sepertinya sih enggak ya. Lalu kenapa adik tanya? Ternyata dia ini dikasih tahu sama tantenya bahwa menjadi seorang gembala itu sulit, menjadi seorang gembala itu susah. Tetapi ketika dia melihat kami menjadi gembala, itu tidak sulit, itu tidak susah. Karena apa? Kita tahu bahwa kalau kita melayani, kita ikutin prosesnya Tuhan, masalah seberat apapun tidak menjadi masalah. Amin. Itu tidak menjadi masalah bagi kita. Tetapi kita tahu bahwa itu proses dari Tuhan untuk menjadikan kita baik. Saya berharap bahwa kita tidak menganggap seperti orang lain menjadi seorang gembala itu sulit dengan prosesnya, enggak. Tetapi kita mau melihat seperti Yusuf melihat bahwa itu semua proses yang Tuhan berikan untuk menjadikan kita baik, untuk menjadikan kita sesuatu yang spesial, untuk kita bisa dipercaya banyak hal, kita harus ikutin proses dari Tuhan. Saya berharap ketika kita menghadapi situasi di pelayanan yang tidak mengenakan, kita bisa berkata ini proses dari Tuhan dan aku harus bisa melewati ini dengan baik sehingga aku bisa dipercaya oleh Tuhan. Itu tujuan kita ada di tempat ini. Jangan karena sedikit masalah kita bilang aku mau pulang saja, tidak kuat. Baru diproses sedikit, ditegur sedikit, aku tidak bisa lagi. Itu kita tidak bisa dipercaya. Dan kalau kita tidak lolos di proses itu, sampai kapanpun kita keluar dari tempat ini, selalu diproses dengan hal yang sama sampai kita bisa melewati masa itu. Dan itu terjadi. Pada akhirnya nanti ketika kita keluar dari tempat ini, kita bisa tahu, oh ternyata tujuannya ini. Saya juga tidak ngerti dulu tujuannya di sini. Pak Yusuf pernah ke tempat saya. Dia tahu bagaimana orang Jepara. Bahkan saya anak ketiga, anak terakhir yang tidak pernah jauh dari keluarga. Baru dibentak sedikit menangis. Sekarang kalau bentak orang lain yang menangis. Ada mahasiswa baru di depan kantor saya sudah gemetaran. Katanya, kenapa Ibu Trias galak sekali? Dulu kalau bentak orang, kenapa? Pelan, kalau sekarang, kenapa? Hah? Apa? Gitu. Tapi bukan itu maksudnya. Saya tahu bahwa proses yang Tuhan berikan supaya kita bisa melewati masa-masa dengan baik. Bukan tujuannya lembut suara itu menentukan karakter kita, enggak. Tuhan bukan lihat kalau kamu ngomongmu lembut, bukan masalah lembut suara atau intonasi suara tinggi. Tuhan mau lihat karakter pribadi di dalam kita. Memang terkadang apa yang kita alami, apa yang kita lewati, proses itu bisa menjadikan kita semakin lebih dewasa, lebih baik. Tetapi nanti kita mengertinya. Sehingga ketika kita masih diproses di tempat ini, bersyukurlah. Jangan sampai kita diproses di pelayanan, itu akan jauh lebih menyakitkan. Kalau di sini banyak orang yang menguatkan kita, banyak dosen-dosenmu yang memperhatikan kamu, banyak teman-temanmu di asrama yang menguatkan kamu. Tetapi kalau di pelayanan, iya ada teman-teman gembala yang lain, tetapi tidak selalu ada di sisi kita. Sehingga bersyukurlah kita ketika kita diproses di tempat ini. Dan bersyukurlah kita kalau kita masih bisa mengampuni orang lain. Amin. Kenapa? Ada banyak orang di luar sana yang tidak bisa mengampuni seperti kita mengampuni orang lain. Dan pertahankan itu sebagai seorang gembala yang baik, supaya kita bisa dipakai Tuhan luar biasa. Ikutin aturan mainnya Tuhan. Kalau ikutin aturan mainnya Tuhan, sampai kapanpun kita akan dipercaya luar biasa oleh Tuhan. Amin. Saya tidak panjangkan firman Tuhan siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita.